أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى أن الله عز وجل قائلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah dan juga kenikmatan sehat yang mana kita wajib mensyukuri dengan minimal mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka seorang hamba wajib bersyukur atas apa-apa yang nikmat didapatinya dalam dirinya, minimal dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad salawat salam terucapkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan hadirnya Rasulullah kita bisa merasakan nurul iman, cahaya Islam, yang kita bisa melafazkan la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kenikmatan yang paling dahsyat yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang rahmatullah Subhanahu wa taala, pada min hadhil awakhir, pada hari-hari ini kita ditimpakan beberapa hal terkait tentang musibah-musibah yang menimpa secara global baik juga secara nasional atau regional, yaitu satu wabah namanya wabah corona. Maka sebenarnya wabah ini pernah kita bahas di fikihnya Umar bin Khattab. Jadi pernah kita bahas yang terjadi wabah di zaman Umar bin Khattab. Makanya kalau kita melihat secara tarikh atau secara sejarah, wabah ini terjadi dalam Islam itu secara historisnya di zaman Rasulullah dan sahabat itu dua kali, yaitu di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak begitu lama. Kenapa? Karena di Madinah atau Yasrib dulu terkenal dengan namanya wabah ta'un. Wabah namanya ta'un. Ta'un ulama beda mengartikan, ada yang lepra, ada yang kolera, macam-macam lah. Yang intinya ta'un itu apa? Wabah di mana cepat untuk menularnya. Makanya Rasulullah beliau memberikan satu sabda, satu perintah, ketika engkau mendengar idza sami'tum ta'un, ketika engkau mendengar ta'un, yaitu penyakit wabah yang dia cepat menular, fi ardin, dari satu bumi atau satu daerah, maka apa? Maka engkau yang di luar jangan masuk, dan orang yang di luar atau yang di dalam tidak boleh keluar. Intinya apa? Mengisolasi diri. Kenapa? Karena isolasi diri ini ternyata apa? Menjadi satu obat mujarab. Maka ternyata orang yang sudah terkena musibah itu atau terkena penyakit itu, maka akan muncul kekebalan dalam dirinya. Tapi yang jadi masalah bagi orang yang belum kebal, maka bagaimana? Maka dia cepat menular. Nah, ini wabah yang terjadi zaman Rasulullah. Terus ketika zaman Umar, bagaimana zaman Umar? Di zaman Umar sampai ada periwayatan yang meninggal 20 sampai 30 ribu orang. Jadi yang meninggal memang tidak main-main, 20 sampai 30 ribu orang. Jadi memang dahsyat sekali. Bagaimana kejadiannya ketika Umar bin Khattab, ketika beliau sedang bepergian atau hendak bepergian kemana? Ke Syams. Jadi sebelum berangkat ke Syams atau sebelum sampai ke Syams, ada satu tempat yang dekat Yarmuk. Sebelum masuk ke Syams, maka ada kabar bahwasanya apa? Di Syams terjadi namanya ta'un, terjadi wabah. Maka Umar bin Khattab apa yang dilakukan? Beliau bermusyawarah, dihadirkan semua sahabat-sahabat yang mulia. Dari siapa? Dari Ansor, dari Muhajirin. Dan terjadi perbedaan. Perbedaannya bagaimana? Terlalu tajam. Pertama satu, kita sudah jauh-jauh dari Madinah, kurang beberapa poin saja, berapa kilometer saja, kita sudah masuk Syams. Kenapa kok tidak masuk sekalian? Kan logisnya gitu kan. Jauh-jauh misalkan dari Kalimantan
Udah sampai posisi Parung masa ndak masuk Bogor kan gitu. Ini kan mbok iya gitu loh bahasanya, kok mosok segitunya gitu loh. Kurang segini aja kok nggak masuk kan gitu. Tapi ada yang lain bilang enggak, di sana ada wabah, jangan masuk. Terjadi selisih antara orang-orang yang dipanggil pertama kali Ansor, orang yang dipanggil ketika itu orang Muhajirin. Akhirnya beliau tidak puas. Dalam diskusi itu didatangkanlah siapa? Orang-orang Muhajirin yang awal-awal dia masuk Islam. Maka ketika didapati orang masuk Islam yang awal-awal itu, semua sepakat dalam satu kata, yaitu apa? Maka orang yang di luar tidak boleh masuk, yang orang di dalam tidak boleh keluar. Cuma ada dua laki-laki yang disebutkan dalam periwayatan tersebut. Imam Bukhari menyebutkan hanya dua laki-laki yang tidak setuju. Akhirnya apa? Umar mengurungkan diri untuk tidak masuk ke Syams. Dan ternyata di ujung-ujung redaksi Abdurrahman bin Auf menyatakan, aku pernah mendengar dari Rasul. Jadi yang mendengar Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk 10 sahabat yang pertama kali masuk surga, yang mereka adalah al-ashrul basyir bil jannah, 10 orang yang masuk surga. Dan termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Jadi kalau ditanya Abdurrahman bin Auf itu bagaimana Islamnya? Masuk Islam yang masih awal-awal. Kenapa? Rekanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kita tahu di antara 10 orang yang masuk Islam awal-awal itu, dari anak kecil namanya Ali bin Abi Thalib, dari wanita dewasa namanya Khadijah binti Khuwailid, dari orang yang sudah sepuh atau sudah dewasa yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dibilang sepuh? Karena Rasul 40 tahun, beliau 38. Artinya cuma jarak 2 tahun saja. Maka dibilang sepuh, senior gitu loh masuk Islamnya. Kayak bahasanya anak baru kemarin gaya-gaya, ini udah senior banget gitu. Dan setelah itu siapa? Yaitu diantaranya adalah saudagar kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini berkata, wahai Umar, aku juga mendengar perkataan di mana Rasulullah pernah berkata, ketika engkau mendengarkan di satu tempat, di satu bumi, di satu daerah yang dia terkena wabah ta'un, maka orang yang di luar tidak boleh masuk dan orang yang di dalam tidak boleh keluar. Artinya apa? Mengisolasi. Maka ternyata teori secara ilmiah betul. Maka orang-orang yang sudah terjangkit maka harus diobati. Ketika diobati sembuh, dia akan ada kekebalan. Dan orang-orang di sekitar itu mempunyai kekebalan. Maka ketika kekebalan sudah timbul, maka wabah itu secara alamiah akan berhenti. Tapi kalau misalkan orang ada satu melarikan diri untuk ke tempat yang orang-orang sehat, maka menjadi masalah. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, maka sekarang kalau di Italia lockdown. Di Italia lockdown. Sudah tidak boleh masuk, tidak boleh keluar. Nah, sekarang sudah diliburkan. Semua sekolah-sekolah di Jabodetabek banyak yang diliburkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan timbul kontak. Tapi yang lucu apa? Libur malah mau mudik. Enggak kepikiran kan? Enggak kepikiran. Saya sampai nggak kepikiran 2 kali baca postingan untuk mudik. Apa mudik itu? Nggak tahu lah. Yang artinya mbok yo, ya kalau sudah di dalam nggak boleh keluar. Jujur saya udah pesan tiket mau pulang. Tapi ya Bismillah lah, nggak jadi pulang. Kenapa? Ya karena ya udah nggak usah pulang, nanti pulang gitu. Ada 1-2 hal pengen pulang sebenarnya, tapi memang nggak boleh pulang. Jadi virus ini merupakan apa? Dibilangnya adalah tentara-tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau Bapak nanti dapat, tapi enggak ya, jangan. Ada di antara misalkan kaum muslimin yang terkena misalkan, maka dia betul-betul menjadi penghapus dosa dan juga pahalanya sebagaimana pahala syahid. Hadisnya sahih. Nah, mana hadisnya kita lihat. An Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Jadi dari Aisyah binti Abi Bakar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, istri Rasulullah bertanya. Sa'alat Rasulullah, bertanya pada Rasulullah 'anit ta'un, terhadap ta'un. Fa akhbarani, maka Rasulullah memberikan kabar kepadaku annahu 'adzabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Jawaban Rasul pertama kali keras sekali. Dia adalah azab. Jawabannya keren. Dialah azab yang Allah turunkan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki.
Tapi ditambah lagi wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan taun itu, wabah itu rahmatan lil mu'minin, rahmat betul bagi orang-orang yang beriman. Makanya ada dua kubu. Kubu orang-orang pembangkang, orang-orang kufur, orang-orang kafir, orang-orang yang dia bimaksiatillah, maka dapati dalam dirinya adalah azab. Makanya semua hal didasari dengan kemaksiatan, kekufuran, kekafiran namanya azab. Tapi kalau semua didasari dengan iman, dengan Islam, dengan pasrah, dengan tawakal, dengan iliptina dan semua, maka disebutnya rahmatan lil mu'minin. Dia jadi rahmat. Bagaimana? Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkusu fi baladihi sabran muhtasiban, dan tidaklah di antara satu di antara kalian yang apa? Dia tertimpa wabah ta'un dan fayamkusu fi baladi, dan dia menetap di tempat dia itu, menetap di kotanya itu, di negerinya itu, sabiran muhtasiban, yang dia sabar betul, muhtasiban dengan penuh kesabaran, ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballah, dia mengetahui betul kalau perkara ini tidak akan terjadi kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan hadis ini jangan bilang, oh jadi kita boleh semena-mena ya. Bukan, tapi wajib berhati-hati. Makanya nanti kita tahu, makanya ada satu hadis khusus, jangan kau campurkan onta yang sakit dengan onta yang sembuh, maka nanti akan terjadi penularan. Makanya ada satu kasus onta itu dicampurkan, onta yang sudah punya korengan, sudah punya sakit, ya jangan dicampurkan, biar dia diisolasi, disembuhkan. Maka nanti ada kayak gitu. Terus la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, tidak akan mengenai dirinya kecuali telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tawakal betul. Illa kana lahu misla ajri syahid, tidaklah kecuali dia bersabar tadi apa? Mendapatkan pahala orang-orang yang syahid. Jadi kalau sabar ya syahid. Makanya sekarang kita perlu dukungan moral, jangan menyalahkan satu yang lain. Maka hari ini membuat chaos, salah-salahan, pemerintah salah, ini salah, tidak perlu salah. Tapi yang masalah apa? Kalau setiap ada mulut yang sombong, pasti Allah akan tapui itu. Saya ulang lagi ya, kalau ada setiap mulut yang sombong itu tapui satu-satu. Maksudnya tapui apa? Ya pasti akan ditutup tuh, kayak Fir'aun gitu. Fir'aun kan kurang ajar betul. Pertanyaan sekarang, Fir'aun itu tahu nggak kalau Tuhannya Musa itu benar? Tahu betul Fir'aun tuh. Fir'aun udah ancang-ancang, Fir'aun tuh udah punya ancang-ancang. Nanti kalau mati saya mau ucapkan la ilaha illallah. Udah ancang-ancang, kurang ajar betul. Manusia kurang ajar tuh Fir'aun. Kira-kira gimana Pak? Bapak nggak usah jadi Tuhan lah, nggak usah jadi Tuhan. Jadi yang dengerin aja lah. Itu kurang ajar betul nggak? Kurang ajar. Gitu loh maksudnya. Sudah punya ancang-ancang nanti kalau mau mati akan la ilaha illallah. Makanya geram betul artinya apa? Malaikat pun kalau dengar tuh kurang ajar, ini ada orang kayak gitu, maka ditapuk malaikatnya, nggak jadi dia la ilaha illallah. Makanya yang lucu Fir'aun itu apa? Ketika ada wabah yang terjadi apa? Dofade itu kata kodok. Namanya Tuhan kalah sama kodok kan lucu. Giliran udah mau kalah, minta sama Musa, angkat tangan Musa. Nah apa? Kenapa angkat tangan? Bilang sama Tuhanmu untuk habiskan ini semua kata. Ya Musa aman aja, angkat tangan, ya hilang semua Pak. Yang angkat tangan Nabi Musa, bukan kayak kita kan banyak dosa, nggak jelas gini kan? Ya betul. Ya kurang ajarnya tetap dibilangnya ngaku-ngaku, ini adalah berkat saya, kurang ajar Fir'aun. Makanya yang setiap ada kesombongan itu, ya Allah akan nampakkan betul kekuasaannya. Maka jangan diantara kita ada yang sombong, saya kebal, duta imunitas itu piye? Ya ndak nyambung. Ya makanya artinya ya kalau kena sabar. Tapi kalau yang sombong, wah ini sombong bahaya, ditapui gitu loh. Ya, akan benar-benar dinampakkan betul kuasanya Allah. Maka jangan sombong. Makanya kita ini wa khuliqa dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifa itu ya lemah. Tidak ada upaya, tidak ada daya upaya. Makanya kita selalu kalau zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada daya.
Makanya kalau orang bermaksiat ketika dia maksiat mikir kalau dia dalam genggamannya Allah, ketika dia maksiat terus dipites pasti nggak akan maksiat. Kira-kira misalkan orang yang mau korupsi mikir, nyawa saya di tangan Allah. Pas ketika korupsi terus dipites gitu, kira-kira mikir nggak dia? Kira-kira. Nggak jadi mesti, yakin. Atau mohon maaf, dia sudah muncak syahwatnya mau berzina. Tahu-tahu terfikir nyawa saya masih dalam genggamannya Allah. Nanti pas dipites ketika itu Allah ya Karim, kan tidak bisa mikir. Tapi memang kalau udah syahwat memuncak ya tidak ada pikiran. Maka jangan sampai syahwat itu naik. Dari mana naiknya syahwat? Dari perut. Makanya banyak itu masalah-masalah kemaksiatan syahwat muncul dari perut. Perut ini akan menjadikan dua masalah. Masalahnya apa? Kalau tidak ke mulut ya ke bawahnya perut. Itu masalah. Ini bahaya. Makanya banyak di antara umatku, yaitu umatnya Rasulullah, yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara ini sama ini. Nah, bahaya. Ini. Makanya ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian betul. Semuanya harus muhasabah. Tidak siapapun itu, baik usikum wa nafsi bitaqwallah, saya pribadi, semua. Maka kita harus benar-benar bermuhasabah terhadap diri kita. Banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul ketika mendapati masalah bagaimana? Maka salat 2 rakaat, banyak munajat pada Allah, meminta agar dimudahkan semua permasalahan ini. Jadi betul-betul dahsyat. Padahal virus itu kelihatan atau enggak kelihatan, Pak? Enggak kelihatan. Kalau tentara itu kelihatan enggak? Kelihatan. Makanya dibilang wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Maka virus ini termasuk kategori apa? Yaitu junud, yaitu tentara-tentaranya Allah yang kamu tidak bisa lihat, yang menyerang kepada siapa saja. Nah, ini dia yang Allah kehendaki tentunya. Nah ini makanya kayak contoh Namrud tuh kurang rajanya apa tuh? Namrud, Pak. Wadah, rajanya raja, sekeren itu. Tapi Allah sengaja matikan Namrud dengan apa? Dengan nyamuk, yang nyamuk itu sayapnya tuh nggak lengkap. Sayapnya nyamuk ada berapa? 4 atau 8? 4. Nah kalau 4 itu cuma 3 lah. Jadi kalau terbang tuh masih ngeplek gitu. Ya nggak sempurna itu. Masuk ke hidung, masuk ke sini mati, Pak. Kurang rajanya apa coba? Tapi Allah pengen hinakan betul. Matinya tuh dengan apa? Dengan masuknya cuma masuk sini, sampai sini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Coba bayangkan, yang mau sombong juga, ayo sombong-sombongan ya. Tapu isa sama Allah nanti. Makanya jangan sombong. Kita tidak ada upaya. Lu kurang rajanya apa coba? Oh, seraja diraja kan dibilang Namrud kan. Tapi cuma dikalahkan dengan nyamuk, yang nyamuk itu mohon maaf, nyamuk tidak sempurna, sayapnya aja hilang 1. Terus masuk sini itu nggak bisa ngapa-ngapain. Coba nggak kebayang kan, Bapak dikasih nikmat Allah dahsyat sekali. Coba misalkan ada semut masuk ke sini ngwang gitu, nggak usah lama-lama lah, 2 jam aja. Bisa apa kita? Mana bisa apa-apain? Apalagi tambah seminggu, habislah kita. Kadang-kadang ini ya Allah, ini memang musibah betul, musibah ya. Intinya kita harus benar-benar bertawakal betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Umar pun pernah terjadi. Makanya Umar tidak masuk dan akhirnya para sahabat yang di dalam pun ya tidak bisa keluar. Yang intinya apa? Memang diisolasi. Ya memang wafat betul. Ya banyak yang wafat. 20 sampai 30 ribu. Ya benar-benar dahsyat sekali. Tapi memang bagi orang-orang beriman itu rahmat, mendapatkan pahala syahid. Jadi kalau yang misalkan tertimpa kaum muslimin yang hari ini yang ada di Indonesia atau yang ada di belahan dunia manapun itu, semoga Allah SWT berikan pahala-pahala syahid. Kita harus dorong secara moral, bukan malah menyalahkan satu yang lain. Ini yang kacau itu apa? Salah-salahan. Ini gimana ya Karim, udah, enggak usah salah-salahan. Intinya kita tunjuk diri sendiri, nunjuk orang itu 1, 3 ke kita, ya kan? Maka jangan pernah nunjuk orang lain, ya pasti kita, nggak usah.
Jadi kalau nunjuk gimana? Ini nggak bisa, kalau gini gimana? Nggak 5 malah 4. Enggak usah nunjuk. Artinya apa? Kalau nyalah-nyalahin itu enggak ada solusi. Intinya apa sekarang? Ihtisab. Kita benar-benar sabar, benar-benar kita muhasabah, kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu siapa satu dua yang tertimpa akan musibah tersebut. Wallahu a'lam bimuradihi, Allah yang paling tahu. Baik. Kita lanjutkan kajian kita pada hari ini masih tentang fikih Umar bin Khattab, yaitu tentang posisi pengawasan, tata cara pengawasan harta dalam satu daulah, satu negara. Kita sampai pada bahasan yang lalu, yaitu apa? Yaitu pengawasan terhadap para pejabat. Jadi pengawasan dilakukan oleh Umar bin Khattab itu ada 14 pengawasan. Kita cepat aja hitung. Pertama adalah pengawasan pribadi masing-masing dikuatkan. Yang kedua independensi Baitul Mal. Yang ketiga membuat buku induk. Terus yang keempat penghitungan akhir. Jadi ada namanya final report, ditulis betul. Yang kelima pengawasan dan penguatan terhadap umat. Dan yang keenam hari ini yaitu apa? Pengawasan terhadap para pejabat. Kenapa? Karena pejabat ini menjadi sendi utama dalam pemerintahan. Kalau para pejabatnya soleh-soleh, insya Allah umatnya pun soleh. Tapi yang jadi masalah, kalau umatnya sudah rusak, milih yang soleh atau milih yang rusak, Pak? Itu yang rusak. Susah makanya. Makanya pengawasan terhadap pejabat ini dikuatkan betul di zaman Umar bin Khattab. Bagaimana caranya? Satu, beliau melaksanakan pra pengawasan. Sebelum dilantik menjadi pejabat itu sudah diawasi. Bahasanya itu track record. Track recordnya bagaimana? Atau bahasanya adalah rekam jejak. Rekam jejak. Maka pertama kali ketika beliau sebelum diangkat, misalkan ada seorang pejabat yang ingin diangkat di zaman Umar bin Khattab jadi gubernur misalkan, jadi waliul amr di tempat mana? Di Bahrain, di Syams, di Mesir dan sebagainya. Maka pertama kali beliau melaksanakan namanya apa? Penghitungan kekayaan awal. Kalau misalkan sahabat ini sudah kaya, maka dihitung kekayaannya berapa. Jangan sampai setelah dia ditunjuk jadi penguasa atau pejabat malah nanti tambah kaya. Maka pejabat itu layaknya tidak kaya, tapi apa? Dia berkhidmah, kecukupannya wajib untuk dicukupi oleh pemerintah. Maka kalau misalkan pemerintah tidak mencukupi para pejabat, itu dolim juga. Tapi kalau pemerintah misalkan membiarkan pejabat kok kaya raya sendiri, itu juga dolim. Makanya tidak boleh berpolitik. Di antaranya siapa? Yaitu pakar hukum. Jadi tidak boleh pakar hukum itu berpolitik. Kalau pakar hukum sudah berpolitik, ya mulailah rusak-rusakan. Kenapa? Karena dalam setiap kebijakannya pasti ada muatan politis. Ya nggak boleh. Ya harus tegak betul. Ini kalau misalkan, oh ini keponakan saya, nggak usah dihukum misalkan. Atau keponakan saya tidak apa, kalau korupsi tidak usah kita proses. Itu kan repot. Makanya kalau dia penegak hukum, ya bismillah, tegakkan hukum. Maka yang Umar juga menegakkan hukum pada siapa? Kepada anak beliau. Makanya Umar itu kan tegas, sama anak beliau pun ditegasi. Oh, ini dahsyat sekali. Makanya yang dilakukan oleh Umar pertama kali adalah apa? Semua kekayaan para pejabat yang dia belum naik jadi pejabatnya atau sebelum diangkat, maka harus dihitung satu persatu. Berapa? Punya kalau misalkan rumah satu, punya ini dan sebagainya. Maka dihitung betul. Yang kedua apa? Melarang para pejabat untuk berdagang saat menjabat. Nah, kenapa kok pedagang ini tidak boleh menjabat? Nah, nanti kita lihat coba dalam kitabnya. Ini cuma ulasan kita lihat dalam ininya. Man'ul wulad minat tijarah asna'a wilayatihi. Maka Umar melarang betul para pejabat, para wali-wali al-amr itu apa? Menjadi atau dia berdagang ketika dia masih menjadi wulatul amr. Wa kana Umar radhiyallahu la yasmahu liwulatihi bimuzawalati at-tijarah asna'a wilayatihi wa kana yanhahum an dzalika wa min dzalika katabahu ila Abi Musa. Jadi beliau menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu gubernur yang ada di Syams. Abu Musa al-Asy'ari dibilang la tabi'anna wa la tatabaya'na. Jangan kalian jual beli atau bertransaksi ketika kalian masih menjadi pejabat. Karena dia khawatirkan akan ada kebijakan yang diselewengkan. Misalkan mohon maaf sekali,
Kebijakan kita jual beli, kebijakan impor, kebijakan ekspor. Masukkan barang dari luar negeri ke kita. Kira-kira kalau pejabat Pak, kira-kira misalkan, kira-kira cenderung akan mudah untuk mendapatkan komisi atau enggak? Oh jelas, komisi kan. Makanya di sini dilarang betul. Pemerintah ketika ada misalkan 1-2 gubernurnya atau 1-2 pejabatnya, enggak boleh dia berdagang. Kalau dia berdagang tanduk di situ, maka dia akan mudah-mudah menyelewengkan kebijakan. You boleh masuk ke tempat saya ya. Berapa? 5% deh. Wah 5%, main kan masalahnya. Bahaya. Maksudnya situ loh. Maka akhirnya apa? Tidak boleh satupun di antara para waliul amr, pejabat-pejabatnya untuk apa? Berlaku dagang ketika dia masih menjadi wulatul amr. Tidak boleh. Ketat beliau. Ini sebenarnya sudah dikasih tahu. Wa inda ma'ayyana syarihan qadiyan lahu la tusyir wa la tudar wa la tashtari wa la tabi'. Maka dibilang apalagi seorang hakim. Maka hakim itu dibilangnya apa? Dia harus independen. Betul-betul independen. Makanya hakim itu sampai pergaulannya dijaga betul. Makanya hakim itu tidak boleh sembarangan kumpul-kumpul, itu nggak boleh. Ngopi bareng serawungan itu nggak boleh. Mosok hakim serawungan nongkrong bareng kan nggak ada wibawa. Dia harus dijaga betul kewibawaannya. Hakim loh. Coba kira-kira hakim tuh nongkrong bareng sama bapak ngopi, kira-kira wibawanya naik atau turun? Turun. Makan gorengan bareng lagi misalkan, wah kacau. Nggak boleh. Dia harus diwibawa. Nah, namanya juga qadhi, hakim. Nah gitu loh maksudnya. Sama kayak pejabat misalkan. Ya pejabat harusnya gitu. Artinya apa? Ya dia tidak jaim, tapi di sini dikasih satu batasan, jangan sampai dia dagang gitu. Ya wallahu a'lam. Karena Umar ini unik. Beliau sangat visioners. Makanya beliau itu lebih baik menutup satu celah daripada nanti sudah kebocoran. Makanya menjaga lebih baik daripada mengobati kan. Ya lebih baik gitu maksudnya. Itu maksudnya gitu. Nah ini Umar unik karena Umar tuh visinya depan sekali. Enggak mundur beliau, depan. Yang kedua apa? Pengawasan secara paksa. Beliau itu maksa. Pengawasannya maksa. Maka bagaimana caranya? Beliau selalu bertanya kepada para pejabatnya, dari mana kamu dapatkan ini, dari mana kamu dapatkan itu. Bawel Pak, bawel dalam artian yang baik. Bukan kita hari ini, ngapain nanya-nanya kamu? Ngapain nanya-nanya? Nanya-nanya kan? Nah, maka di mana dapat? Jadi ada satu perkataan yang sering diucapkan Umar tuh, dari mana Anda dapatkan itu, dari mana Anda dapatkan itu. Umar tuh selalu nanya kayak gitu. Itu yang A. Jadi kalau misalkan atasan nanya ke bawahan, dari mana kamu dapatnya? Kan normal Pak. Makanya atasan tuh lebih punya wibawa untuk menanyakan bawahannya. Maka Umar sebagai Amirul Mukminin, sebagai presidennya ketika itu menanyakan para menteri-menteri dan gubernurnya, aman. Kamu dapat dari mana? Dapat dari mana? Itu tanya. Abu Musa dapat dari mana? Nah, ini ditanyakan itu seperti itu. Muawiyah dapat dari mana dan sebagainya. Terus yang B, mengambil kesimpulan dari tanda-tanda yang luar. Jadi kalau ada tanda-tanda, ini kira-kira terjadi apa ya? Terjadi apa ya? Takutnya ada kekhawatiran yang muncul, maka Umar mengambil inisiasi untuk menutup semua celah-celah yang biar itu tidak terjadi. Baik korupsi, baik bencana, itu semuanya sudah digerakkan satu dengan yang lain. Yang ketiga apa? Beliau melakukan sidak. Ziarah mufajaah, sidak. Sidak itu ya benar-benar datang satu persatu, dilihat sidaknya bagaimana. Datang satu ke kantor, datang satu ke rumah, ya tanpa ada 1-2 kabar, mendadak, namanya mendadak. Makanya kalau kita pengen lihat kebiasaan seorang, yaitu lihat ketika apa posisi mendadak dalam kebiasaan dia. Kalau misalnya udah dikabari, siap-siap orang. Tapi kalau tidak dikabari, maka dia akan kelihatan wujud aslinya. Maka jangan dikasih tahu langsung. Nah itu. Nah kalau mau melihat paling simpel orang apa? Kegiatan dia ba'da subuh. Nah itu paling gampang. Maka melihat ba'da subuh itu bapak ziarah datang. Lalu ngapain ba'da subuh? Kalau ba'da subuh dia ngaji ya mantap. Ba'da subuh dia tidur lagi ya enggak mantap itu. Nah, makanya syarat kalau mau jadi mantu oke, simpel aja Pak. Saya sholat subuh soft pertama, dengar azan, as-sholatu khairum minan naum. Wah mantap. Nah itu laki-laki mantap tuh. Tapi kalau giliran ditanya, "Dek, subuh di mana?" Wah, kacau. Jam berapa? Wah, kacau. Nah, itu. Makanya
Kunjungan mendadak tuh boleh, sah-sah saja, karena memang atasan ke bawahan. Tapi hari ini sulit, kunjungan mendadak seperti apa? Ya sidak betul. Tapi tidak tahu ya wallahu alam. Tapi kita nggak boleh suudon. Kadang-kadang ada video 1-2 terus bentak-bentak. Padahal kalau sebagai pejabat tidak boleh tanda kutip mengeluarkan statement-statement pembentakan di depan umum. Enggak. Tapi kalau sidak ya sidak ngasih tahu, ces gitu. Salah. Tapi tidak boleh bentak di depan umum. Shooting. Wow. Terus bentak 1-2 kan tidak bisa. Jangan berlaku itu. Kenapa? Karena merendahkan martabat si pejabat tersebut. Ya ditegur boleh, tapi tidak di depan umum. Ya harus dibawa. Kenapa kok gini? Ada masalah apa? Enggak perform kenapa? Gitu masa gitu. Ini kunjungan si mendadak. Yang keempat apa? Beliau menjaga kerahasiaan. Makanya tadi setelah disidak tidak dipublikasikan. Karena itu aib. Enggak boleh kita, kamu tadi gini, ngapain gitu? Enggak benar gini. Enggak. 1, 2, 3 perbaiki. 1, 2, 3 perbaiki. Kalau tidak bisa perbaiki, ganti, copot. Tidak usah diumumkan, dia tidak perform, tidak usah. Karena orang akan tahu sendiri. Maka di situ ada kerahasiaan. Dan yang ketujuh terakhir sebelum kita tutup apa? Yaitu beliau ada namanya kegiatan penghitungan dan pencatatan. Setelah tadi kemarin yang posisi kelima keenam, yaitu pencatatan 4 ke 5 pencatatan, maka terakhir di sini yang ketujuh apa? Semua itu divalidasi. Kemarin kita udah bilang bahwasanya apa? Di zaman Umar itu ada auditor, mengaudit siapa ini, mana pencatatan masuk, keluarnya berapa. Makanya sangat rapi sekali. Maka kalau kita lihat bagaimana mendokumentasikan satu kegiatan, maka di zaman Umar ini banyak sekali. Banyak dalam kitab-kitab terkait tentang tarikh atau manaqib Umar bin Khattab. Itu ada banyak sekali terkait tentang bagaimana penghitungan pencatatan. Bagaimana? Karena ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, cucu beliau, keturunan beliau ketika menjadi khalifah, satu pertanyaan atau satu kegiatan pertama kali yang beliau laksanakan apa? Tolong bukukan sebagaimana kakekku dulu berlaku dalam pemerintahan. Makanya banyak terkait tentang sirah-sirah atau dokumen-dokumen terkait dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz beliau langsung menugaskan semua pejabat ketika itu untuk mengumpulkan apa-apa yang dilakukan oleh kakek beliau. Makanya beliau tidak kurang dari 2,5 tahun itu bisa membebaskan kemiskinan dari ujung Maroko sampai ke Syams. Coba bayangkan Pak, 2,5 tahun. Dengan cara apa? Semua orang wajib untuk bayar zakat. Setelah zakat tumbuh, wakaf naik. Jadi tidak ada orang miskin ceritanya. Dari ujung Maroko Pak, ujung Maroko tuh sampingnya Spanyol itu. Ya Spanyol ya Madeira sampingnya Ronaldo lah. Nah, itu kan. Kalau ke Maroko kayak nggak tahu. Kalau Portugal tahu samping sini. Madeira itu masuk sampai ke posisi Syams. Syams itu Syria. Dari ujung ke ujung tuh ada orang miskin. Keren banget. Nah, makanya kejayaan Islam dulu pernah ada di zaman diantaranya siapa? Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucu dari Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau mengikuti bagaimana jejak moyang beliau, jejak yaitu kakek beliau dalam posisi dalam pemerintahan. Maka 2,5 tahun, tidak lebih dari itu, kemiskinan bisa ditekan betul sampai orang zakat tuh mau taruh kemana lagi, sampai diekspor itu, dikeluarkan zakatnya sampai dimigrasikan. Jadi susah, ya? Keren kan? Kalau misalnya hari ini terjadi sebogor membayar zakat, oh mantap kali, dikelola dengan baik, terus nanti wakaf dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Maka banyak-banyak kita bertawakal pada Allah, doa banyak-banyak. Doa dalam Imam Abu Dawud diberikan, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa sayyil asqam. Ditambah lagi wa quruna wa DB wa ghairu dzalika. Banyaklah yang macam-macam itu. Aku qouli hada subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.